Aku sih tahun 2024 kemarin tuh, tapi kalau dihitung sampai bulan ini belum ada 1 tahun gitu. Jadi masih beberapa bulan lah dan aku ngelakuinnya di Jakarta. Dan itu sih juga sebenarnya udah revisi, udah yang kedua kali nih. Jadi ini udah kedua kali revisi. Jadi yang pertama memang aku kurang puas ya, dan memang kurang puasnya juga karena ya itu kan waktu itu awal banget itu aku ada melakukan kesalahan. Dan itu kesalahan yang sangat menyesal seumur hidup, sampai sekarang pun aku seumur hidup tuh nyeselin perbuatan bodoh aku, yaitu aku dulu kepengen mancung, terus akhirnya aku suntik silikon cair. Tapi waktu suntik silikon cair itu pun aku nggak tahu kalau itu jenisnya silikon cair. Jadi tuh waktu yang oknum, oknum yang ngakunya dokter yang menyuntikan tersebut itu bilangnya dulu ke saya tuh kolagen gitu. Kolagen itu kan vitamin kan. Aku searching-searching, oh kolagen tuh vitamin. Dia bilang ini kolagen tapi bisa untuk memancungin hidung kata dia gitu. Udah tuh. Jadi tuh waktu itu aku diinjek tuh ujungnya kan, bagian ujungnya sini kan. Karena memang aku minta ujungnya doang, kalau di sininya kan aku udah ada tulangnya. Ujungnya aja jadi biar naik gitu kan. Pas baru banget keinjek set masuk itu obatnya, langsung merah hidungku tuh. Merah bengkak, jadi kayak orang bisul, kayak bisul merah, terus kayak Pinocchio gitu, aneh deh gitu. Pokoknya jelek banget lah. Langsung saya suruh cut, stop 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 gitu. Jadi jangan dipaksa lagi. Jadi untungnya waktu itu nggak banyak kan, suntikan yang ada tuh nggak banyak masuk. Tapi langsung bereaksi, mungkin karena kulit saya tuh sensitif gitu kan. Ya udah dari situ saya stop. Nah terus langsung tuh saya menuntut lah ke oknum dokter tersebut. Ya alhamdulillah dapat ya dia mengakui kesalahan, dapat ganti rugi, tapi kan tetap saya hasilnya kan jadi hancur gitu kan. Nah makanya mau nggak mau saya waktu itu mencari dokter bedah plastik. Nah langsung, karena kan efeknya langsung ke hidung gitu, efeknya langsung bengkak, gimana sih bengkak kayak tomat, jadinya merah bengkak kayak tomat. Pas bangun tidur lebih bengkak lagi gitu pas besokannya bangun tidur. Nah makanya saya langsung tuh minta temen coba tolong cariin yang bisa memperbaiki. Nah akhirnya ketemulah dokter, dia jadi bisa memperbaiki tapi harus dikerok. Bahasanya dikuret, jadi harus dikuret. Tapi walaupun dikuret itu tetap katanya nggak bisa bersih 100% karena cairan-cairan tersebut, obat-obat itu udah nempel ke namanya apa sih, kulit zigot. Nah kulit zigot ya kayak gitu-gitulah bahasa kedokterannya saya juga kurang paham. Jadi aduh udah nangis saya tiap hari. Ya udah waktu itu jadi udah sempat dipasang implan, udah dikerok, pasang implan. Tapi karena waktu yang pertama itu bekas suntikan silikon, jadi dia tuh dalam itu kan minyak tuh. Silikon-silikon tuh kan kayak minyak-minyak gitu kan, kayak gel-gel minyak. Biarpun udah dipasang implan, jadi dia miring. Karena belum kering kan minyak-minyak di dalamnya, jadi agak-agak miring gitu. Nah makanya cuman saya tahan-tahan dulu lah selama beberapa tahun. Kata dokternya nanti aja dulu, jangan langsung dirombak lagi, takutnya nanti hasilnya juga kurang maksimal gitu. Makanya baru ada kesempatan revisi, ya itu yang kemarin di 2024 itu. Ya pertimbangannya ya mau lebih bagus gitu. Jadi misalnya kan karena kesalahan yang kemarin, nah terus saya revisi supaya lebih bagus, supaya juga ya harusnya nih kalau kata dokter saya nih, harusnya kalau kamu nggak disuntik-suntik apapun itu cairan di dalam hidung, itu bisa lebih sempurna. Ini karena saya udah terlanjur, ya udahlah mau diapain lagi kan udah terlanjur ya, cuman minimal daripada kayak awal dulu jelek banget. Jadi ya udah memperbaiki walaupun ini sebenarnya tidak sempurna gitu. Saya sebenarnya kalau misalkan ada dokter lagi yang bisa memperbaiki dan bisa menyempurnakan, pengen lagi saya rombak lagi. Makanya ini saya lagi nyari-nyari tahu nih. Teman saya kan ada yang menyarankan di Vietnam. Kemarin juga ada yang nyaranin juga di Korea juga tetap. Jadi ada yang Korea, ada Vietnam. Jadi ya udah ini lagi ini aja banding-bandingin. Gak apa-apa masuk. Kan gak kelihatan lewat sini.
gitu. Jadi banding-bandingin. Jadi saya lagi kalau bahasanya apa survei gitu. Maksudnya jangan sampai ntar melakukan kesalahan lagi. Kalau dibilang pengen perbaikin lagi sih, kepengen lagi sih. Soalnya jadi kayak edik gitu loh. Jadi kayak, apa sih edik? Ya candu ya jadi candu gitu. Jadi ntar kalau ngaca-ngaca, ih kayaknya masih kurang ini deh. Ih kayaknya kepengen begini deh. Ih kayaknya pengen dibikin begini deh gitu. Iya dong, pengen lebih twing gitu. Pengen mancung. Nah, kayak Denada sekarang mancung banget, cakep loh. Itu bagus itu saya bilang tuh hasilnya tuh. Tapi memang berubah drastis ya. Karena memang tinggi waktu saya pertama kali juga di dokter itu ditanya mau setinggi apa gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kemauan pasien sih. Jadi juga ada juga pasien yang jangan terlalu tinggi dok, natural aja dok. Ada, tapi ada yang saya mau tinggi dok. Saya mau kayak orang Spanyol dok, saya mau kayak orang Turki dok, mau kayak orang ini. Ada, tergantung kita itu mah. Saya mintanya kayak Ariana Grande. Iya, kan saya bawa fotonya. Kan saya googling tuh. Ini dia nih dok, saya mau kayak gini nih dok gitu. Dokter kan ngikutin kita pasien maunya bagaimana kan. Gitu. Proses apa pengerjaan? Oh kalau pengerjaan sih kurang lebih 2 sampai 3 jam. Cuman kan recovery-nya yang lama. Recovery-nya tuh bisa 2 mingguan. Kan kita bengkak dulu kan, bengkak. Kayak ditonjokin orang buk. Wah kayak udah kayak kena KDRT deh. Sini sampai mata saya sampai nggak bisa melek. Jadi itu lebam. Karena kan ya habis dikoyak gitu. Jadi efeknya tuh kemana-mana. Tapi ntar lama-lama kempes. Udah normal lagi gitu. Kalau normal itu mungkin Mbak melihat perubahannya gimana tuh? Iya ngaca mulu bawaannya. Bawaannya ngacanya bawa miring kanan, miring kiri. Terus gini-gini. Udah lurus belum ya gitu, iya benar. Kadang gini nih, udah lurus belum ya, miring nggak ya ntar. Gini juga nih, dari ini kaca di bawah gini nih. Udah lurus belum, udah simetris belum gitu. Takut dari yang sebelumnya itu? Takut juga, takut nanti apalagi nih yang kurang gitu. Tapi menjadi takut nggak sih Mbak karena punya pengalaman yang tidak mengenakan itu? Ih takut, makanya kan itu yang saya bilang. Jadi untuk mengerjakan, karena kan ini proses bedah ya. Beda lah kalau kayak yang lain-lain ini kan bedah kan udah disayat-sayat, udah segala macam. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan matang-matang dan jangan sampai kesalahan kedua kali. Yang pertama itu saya tergiur, mau mancung bisa pakai injeksi kolagen, diisi kolagen hidungnya. Kolagen apa? Totonya itu silikon cair dan kalau bahasa dokter silikon cair itu racun. Itu racun katanya jangan pernah kamu mau di sini kayak mau di sini jangan pernah gitu. Itu sampai akhirnya memilih untuk di Jakarta kenapa sih Mbak? Karena kan kebanyakan sekarang di Korea, di Thailand gitu. Waktu itu kan duitnya belum kumpul. Duitnya belum kumpul dan kepengen banget gitu kan, pengen banget bisa berubah gitu kan. Kayaknya kalau yang pertama dulu kan agak turun nih ujungnya saya. Nah jadi ini maunya agak tinggi naik gitu kan. Jadi ya ada aja deh kepengenannya ya itu yang seperti tadi saya bilang. Kayaknya tuh kalau udah kayak gini jadi edik gitu. Jadi kayaknya kurang puas lagi, pengen lagi. Kayaknya pengen gini ntar misalkan nih ngelihat hidungnya Denada, kayak dia hidungnya bagus deh. Gue pengen dong kayak dia gitu. Ntar misalkan ada artis siapa, si ini hidungnya bagus dia bikinnya di mana tuh gitu. Mau dong kayak dia gitu. Jadi kita cari tahu nih dokternya di mana gitu. Biayanya mungkin lebih murah dari yang Korea atau sama? Sebenarnya sih kalau dihitung-hitung sama aja ya di Jakarta sama di luar negeri. Cuman bedanya kan kita luar negeri ada tambahan ongkos, transport, pesawat, tiket pesawat bolak-balik sampai sana juga kan. Ya akomodasi transportasi maksudnya kayak makannya terus hotelnya, kita penginapannya gitu kan. Itu kan kita mesti di sana tuh. Soalnya kalau lepas jahitan itu kan seminggu lebih. Jadi daripada kita bolak-balik tiket pesawat Jakarta, misalkan mau Korea gitu, Jakarta Korea bolak-balik kan lebih banyak lagi biayanya. Jadi mau nggak mau stay di sana, cari penginapan atau hotel di sana. Tapi ya sama duit-duit juga. Pokoknya ujung-ujungnya duit semua deh gitu. Itu setelah lepas jahitan ada lagi recovery lagi nggak sih? Perawatan-perawatan?
Enggak sih, kalau udah setelah jahitan udah tinggal minum-minum obat aja yang dari dokter. Obat semua lah, antibiotik anti nyeri, terus obat cepat buat mengeringin jahitan, terus obat untuk mengecilkan bengkakan, yang bengkak-bengkak itu aja sih. Kan itu tadi Mbak bilang mau pengen diperbaikin lagi mungkin ya Mau. usahanya. Mm-mm. Kayak gimana jadi ntar? Maunya saya lebih mungil gitu. Nggak mau terlalu tinggi, ini kayaknya masih tinggi kan. Maksudnya nggak mau terlalu tinggi, maksudnya agak mungil. Ininya jangan terlalu gede nih. Gitu. Kalau kemarin kan sama tuh kayak, kemarin kan juga kita ngobrol-ngobrol tuh sama Uut. Aku ketemu kan di acara Joget Inside tuh di Trans TV. Ngobrol tuh kita seputar bedah. Nah dia tuh malah dia pengen kayak saya. Jenengan bagus loh, aku pengen kayak kamu loh. Ini kecil ini. Aku bilang, perasaan kamu udah bagus juga. Jadi gitu, kalau udah kena gitu ya, kena surgery gitu. Jadi kita saling lihat-lihatan. Kita pengen kayak dia pengen kayak saya gitu. Kita merasa kita kurang bagus, tapi orang yang ngelihat kita udah bagus. Ya gitu, nggak tahu kenapa ya. Rencana belum Mbak kapan mungkin gitu? Ini udah nanya-nanya sih aku nih, udah nanya-nanya. Rencana sih pengen tahun ini, tetap tahun ini gitu. Jadi selain aku mau memperbaiki lagi revisi rinoplasti, aku pengen facelift gitu. Aku antara Korea atau Vietnam gitu. Tapi kemarin ada juga yang nawarin di Thailand. Temen juga tuh dan hasilnya bagus juga saya lihat. Bagus, dia udah dikasih tahu nih dokter ini, rumah sakit ini gitu. Jadi galau nih antara 3 tuh. Thailand, Korea, ataukah Vietnam. Kalau Dena kemarin kan Thailand ya. Kalau Uut di Korea. Saya udah tahu itu semua rumah sakitnya. Mau melakukan facelift biar semakin kencang lagi atau gimana? Sebenarnya sih dokter saya bilangnya belum perlu. Katanya belum perlu mah, lu masih kenceng kagak kendor-kendor katanya. Apalagi kan aku kan jenis pipi-pipi yang cabi tuh, bukan yang kempot turun gitu kan. Katanya ini kamu masih kenceng, gak mau diapain lagi. Pengen aja gue, gak bilang gitu. Pengen aja, pengen gitu ngeliat makin kenceng, makin tirus gitu. Tapi kata dokter juga kadang ada yang bilang, justru kalau terlalu tirus mukanya kelihatan tua katanya dia gitu. Kok cabi-cabi tuh bagus, yang penting gak tembem banget. Ya bingung deh, tapi kepengen. Tapi itu menjadi self juga ya buat Mbak sendiri nggak sih biar mempercantik lagi? Ya dong, kan aku pekerjaannya itu kan di dunia entertain yang berhubungan dengan banyak orang. Terus aku menyediakan jasa sebagai seorang artis entertain yang center kita itu dilihat tuh di wajah gitu kan. Jadi orang ngeliat tuh, oh kan istilahnya kita ngobrol nggak mungkin dong ngeliatnya kaki gitu kan. Atau nggak ngeliat tangan, orang kan lihat pasti muka. Jadi senternya wajah dulu dilihat gitu. Jadi ya aku yang merasa kurangnya tuh hanya hidung, terus aku pengennya lebih tirus lagi, lebih naik, lebih kenceng gitu. Kalau yang lain-lain sih enggak ya, kayak mata, aku asli ini mata kan. Orang banyak malah pengen mata kayak saya gitu kan. Mata asli, ini semua asli. Jadi kayak BRB kemarin baru bakal fat tuh dia. Bakal fat lagi di sini. Kalau saya nggak berani bakal fat, jatuhin ntar kempot. Jadi gitu, jadi aneh gitu. Dia bakal fat, apalagi lah dia banyak banget ya kalau dia tuh. Dia tuh lebih ada. Tapi suka insecure gitu nggak Mbak melihat penampilan sekarang? Siapa? Suka insecure juga Sama siapa? Mbak sendiri ke diri sendiri? Nah, enggak lah, kalau kita udah habis OP kan justru malah jadi pede gitu, enggak insecure. Kalau insecure justru kalau kitanya merasa kurang gimana kan. Enggak lah, kalau udah habis insecure dulu tuh waktu ini merah banget. Bodoh, gue sampai nggak keluar rumah seminggu. Merah bener kayak tomat. Terus saya nggak keluar rumah sampai saya dapat dokter. Ya udah akhirnya dapat dokter yang bisa kuret alias kerok gitu dalam-dalamnya.